Halo auditor, selamat datang di mata kuliah praktikum audit. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kertas kerja pemeriksaan ekuitas. Oke, langkah yang pertama seperti biasa kita akan mulai di lead sheet-nya. Nah, lead sheet-nya itu kita akan mengambil akun-akun yang berhubungan dengan ekuitas. Kembali lagi kita mulai dari TB-nya. Kita lihat, ambil akun-akun yang berhubungan dengan ekuitas setelah utang kepala 2, ekuitas kepala 3. Ini ya, shareholder equity dari kepala 3 ini. Oke, sampai di profit and loss current year. Berarti ini ya. Ini kita pindahkan di lead sheet. Oke, akun-akun ini udah ya. Oke, langsung ketemu totalnya di sini adalah 31M. Oke, lalu tujuannya di sini adalah CEA itu adalah Customer Expectation Audit. Jadi auditor itu kan kita sebagai wakil dari shareholder. Jadi shareholder itu dianggap sebagai customer. Expectation untuk audit di equity itu apa? Nah, yang kita lakukan itu ya ada 2 di sini. Nah, expectation-nya ya asersi dari manajemen itu sendiri yang sudah kita bahas di audit 1. Oke, lalu yang kita lakukan di sini hanya 2 untuk kertas kerjanya. Yang pertama itu kita melakukan rekonsiliasi. Apakah sudah tie up dengan DTB, saldo DTB. Kemudian kita akan mengirimkan surat konfirmasi kepada pemegang saham. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa dirapikan kertas kerjanya untuk yang lead sheet-nya. Oke, ini ada penambahan dan pengurangan. Kemudian ini kita ambil dari saldo audit tahun lalu, per 31 Desember 2012. Seperti itu. Oke, nah hasil output dari kertas kerja ini bisa menjadi laporan perubahan ekuitas. Oke, lalu tahap yang pertama kita melakukan rekonsiliasi. Nah, di sini rekonsiliasi yang kita lakukan itu yang pertama kita ambil dulu laporan auditor tahun lalu, yaitu saldo 31 Desember 2012. Nah, itu akan digunakan sebagai saldo awal. Karena saldo akhir 2012 sudah diaudit, berarti itu yang menjadi patokan kita. Karena terkadang ketika saldo auditnya sudah rilis, kemudian karena ini laporan keuangannya kan di in-house, jadi perusahaan itu bisa mengubah atau melakukan adjustment sendiri gitu. Padahal sebenarnya perusahaan manajemen itu sudah melakukan kesepakatan atau sudah tanda tangan di atas laporan keuangan yang dirilis, yang sudah dikeluarkan opininya. Jadi sebenarnya itu adalah laporan yang sudah tidak bisa diganggu-gugat sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada perubahan pun itu akan dilakukan perubahan di tahun berikutnya. Jadi kita akan memastikan bahwa saldo akhir di tahun 2012 itu digunakan sebagai saldo awal di tahun 2013. Seperti itu ya. Nah, ini kita ambil dari data di 2012, TB yang sudah sempat saya bagikan. Seperti itu. Lalu kita akan memasukkan profit atau loss in current year tahun ini. Oke, profitnya kalau bisa dilihat sebenarnya kita lihat di TB ini ya. Profit and loss kan mulai dari kepala 4 ini.
Nah, kita ambil yang di sini, coba kita jumlahkan semuanya. 13.636, ini adalah profitnya. Nah, kita masukkan di sini. Seperti itu. Lalu, kita tanyakan kepada manajemen apakah ada pembagian dividen di tahun 2013. Kalau tidak ada, ya kita kosongkan. Kalau ada, berarti ini akan pengaruhi retained earnings. Karena sebenarnya di sini itu kan sebenarnya ini ada penyesuaian ya, ada pembagian. Ini kan nggak ada hubungan dengan profit karena ini dia membagi bagian dari ekuitas. Jadi tidak akan kelihatan di sini. Jadi tiba-tiba dia ada pengurangan lah di sini. Tuh. Jadi sebenarnya sebelumnya kita mungkin bisa mengosongkan dulu. Misalnya kita anggap aja tidak ada, kita tutup mata dulu ya. Pokoknya secara normal saldo awal ditambah dengan laba tahun berjalan atau rugi tahun berjalan itu akan menghasilkan saldo akhir di saldo ekuitasnya. Ketika ada perbedaan, nah itu auditor harus menanyakan lebih lanjut. Ini perbedaannya karena apa? Ya, bisa jadi dividen atau ada koreksi-koreksi yang lain. Seperti itu. Oke, lalu kita jumlahkan semuanya. Oh, sorry. Di sini kita ini should be-nya ya, berarti kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan, lalu kita bandingkan dengan yang di TB. Di TB itu berarti yang di sini. Yang ini ya. Seperti itu. Oke. Lalu kita lihat apakah ada perbedaan. Nah, seperti ini. Dia ada 412 juta. Sekian perbedaannya. Ini yang harus kita query lebih jauh lagi. Kenapa dia ada perbedaan ini? Seperti itu. Tapi dilihat dari kertas kerja kita yang sebelum-sebelumnya, sebenarnya kita cukup tahu di sini karena ada penambahan, ada jurnal penyesuaian di tahun ini. Seperti itu. Ya, jadi ini harus di follow up lagi dan jangan sampai selisihnya itu melebihi dari IMPT yang sudah ditetapkan. Kalau yang di sini dianggap IMPT-nya adalah 20 juta. Seperti itu. Oke, berarti ini belum selesai ya. Jadi nanti harus query lebih jauh lagi. Lalu nanti kalau ada statement dari manajemen seperti apa, nah itu mending dibuat secara tertulis. Jadi ada meeting khusus, lalu auditor membuat sebuah berita acara gitu. Buat berita acara tentang perbedaan ini. Itu kalau misalnya ini seperti yang saya jelaskan tadi, dugaan sebelumnya adalah ini ada client-led adjustment. Jadi ada penyesuaian tambahan dari manajemen. Itu kenapa ada penyesuaian tambahan? Jadi ceritanya adalah closing itu kan 31 Desember. Misalnya kita audit mulai masuk di Februari. Gitu kan. Nah, Februari yang penting kita kadang-kadang manajemen itu belum melakukan closing akhir gitu. Jadi mereka sedang mempersiapkan proses audit gitu. Jadi data-datanya sedang dikumpulkan. Nah, biar kita jalannya karena ada kebutuhan untuk rilis reportnya lebih cepat gitu. Jadi kita berjalannya paralel audit dan closing di
di klien atau di manajemen seperti itu. Tapi kita harus minta detail semuanya gitu, apa saja perubahannya. Nah itu, jadi kita mendapatkan data dulu yang siap untuk diaudit. Paling nanti kalau misalnya ada kekurangan yang menurut klien-klien itu kurang, baru bisa ditambahkan. Seperti itu. Lalu buat berita acaranya, lalu kalau misalnya nanti kita tambah lagi untuk rekonsiliasinya di situ. Jadi kita menambahkan misalnya di sini, mengapa ini misalnya, oh ya memang ada pembagian dividen, oke ditambahkan di sini dan sebagainya. Seperti itu sampai dengan difference-nya jangan melebihi dari IMBT. Seperti itu. Oke, ini secara internal dulu ya, secara manajemen. Lalu step yang berikutnya adalah kita mengirimkan surat konfirmasi kepada pemegang saham. Seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya format kertas kerjanya mirip dengan konfirmasi yang lain ya. Kita akan ada nama dan reference-nya, kapan kita ngirim, kemudian kapan diterima, kemudian berapa nilai yang kita konfirmasi, gitu. Balance CTB-nya berapa, seperti itu. Lalu selisihnya berapa. Nah, data ini kita dapat di tahun lalu. Pertama, datanya dari satu audit report tahun lalu. Lalu atau prior year. Yang kedua kita minta akta notaris. Akta notaris dari perusahaan, akta notaris yang terbaru. Jadi akta notaris itu kan ada pendirian. Nah, ketika selama berjalannya perusahaan, operasional perusahaan tuh pasti mungkin ada sesuatu hal. Nah, mungkin ada perubahan-perubahan. Di situ kita akan lihat perubahan apa yang terjadi. Lalu nanti kita akan mendokumentasikan perubahannya. Nah, ini mungkin yang data yang kita butuhkan. Nama shareholdernya, kemudian jumlah saham yang beredar, kemudian persentase kepemilikan, dan nilainya. Nah, sebenarnya dengan ini kita tahu nominalnya berapa, ya kan? Tinggal dibagi aja. Share capital dibagi dengan number of shares-nya. Lalu kita akan membuat surat konfirmasinya. Ya, nah ini jangan lupa isi tanggal, kemudian referensinya, nama pemegang saham siapa, tadi ada 2 ya, diisi, kemudian alamatnya, nama auditinya atau klien, kemudian tahun kita mengaudit. Jangan lupa deadline-nya kita harus berikan. Lalu kita kasih alamat kita, jadi konfirmasinya langsung diterima oleh auditor ya, tidak melalui klien. Itu, tapi ini nama dan jabatan yang mengirimkan konfirmasi adalah kop surat auditinya. Itu, lalu ini kan diisi oleh, bisa diisi sendiri. Biasanya ini bukan blank confirmation ya, kita biasanya mengisi di sini. Itu dari jumlah sahamnya berapa, nominal per sahamnya berapa, jumlah nilai sahamnya tinggal dikalikan. Lalu persentase kepemilikan, lalu ada informasi lainnya apa yang terjadi seperti itu. Kembali di sini. Nah, setelah kita mengirimkan, kita harus follow up ke manajemen untuk mengingatkan shareholdernya untuk segera membalas. Tuh. Lalu kita akan masukkan kertas kerja di sini. Kalau ada perbedaan, baru kita query lagi ke manajemennya, seperti itu. Lalu setelah ini selesai diisi semuanya,
Nah, kita buat konklusinya, CEA, Customer Expectation Audit-nya has been achieved. Tuh. Jangan lupa untuk berikan footing-nya. Footing adalah penjumlahan ke bawah ya. Seperti itu. Nah, cukup mudah ya untuk membuat kertas kerja ini. Nah, lalu kalau misalnya tadi ada adjustment yang kita tambahkan di sini. Adjustment-nya yang tadi masih ada outstanding 400 juta tadi. Seperti itu. Jadi intinya harus sama. Endingnya yang di sini dengan per TB-nya. Seperti itu. Oke, sudah selesai. Ini sebenarnya cukup mudah ya. Kalau misalnya paling yang bikin lama itu adalah ketika kita harus query ke manajemen. Tuh. Nah, query-nya kadang-kadang kita bisa ngumpulkan semua case-case dulu semuanya baru kita closing meeting bareng-bareng, atau kita lempar isu dulu ke manajemen untuk mendiskusikan dan bisa langsung membuat surat pernyataan atau yang tadi berita acara itu. Seperti itu, lalu konklusi di sini juga harus diselesaikan. Oke, sekian presentasi praktikum audit pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, langsung saja di forum diskusi. Saya tunggu ya.